Selamat malam, salam jumpa kembali dalam saat teduh malam ini. Kembali malam ini kita akan menikmati firman Tuhan lewat saat teduh malam. Sebelum kita baca dan renungkan firman Tuhan, mari kita mohon kekuatan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu bagi kami, teristimewa dalam sehari yang sudah kami lalui. Malam ini kami akan menikmati firman-Mu lewat saat teduh malam. Curahkan Roh Kudus-Mu ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami siap menyambutnya. Amin. Pembacaan kita malam ini terambil dari kitab Injil Matius pasal 6 ayat 25. Matius pasal 6 ayat 25 firman Tuhan demikian. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting dari pakaian? Amin. Tema kita malam ini hal kekhawatiran. Hal kekhawatiran. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Seberapa sering kita mendengar kata khawatir? Seberapa sering bahkan kita mengalami dan merasakan kekhawatiran? Kata khawatir adalah kata yang saya percaya tidak asing bagi kita dalam hidup sehari-hari. Kita semua pernah merasakan yang namanya khawatir. Bahkan sangat wajar ketika kita mengalami dan merasakan kekhawatiran itu. Rasa khawatir itu manusiawi ketika menghinggapi kehidupan kita. Mungkin yang tidak wajar adalah ketika kita tidak lagi memiliki rasa khawatir. Kita tidak memiliki rasa was-was. Ada banyak hal yang bisa menjadi penyebab yang membuat kita khawatir dalam hidup ini. Kita khawatir akan masa depan kita bersama keluarga. Kita khawatir tentang kesehatan kita. Kita khawatir tentang pekerjaan kita. Bahkan untuk beberapa waktu saat ini kita khawatir terhadap merebaknya COVID-19. Bapak Ibu, lalu apa yang dikatakan firman Tuhan bagi kita malam ini tentang kekhawatiran itu? Atau bagaimana kita menyikapi kekhawatiran dalam kehidupan kita sehari-hari? Firman Tuhan malam ini datang ke tengah-tengah kita bahwa ketika kekhawatiran dalam hidup ini ada, itu sesuatu yang wajar. Namun kiranya kekhawatiran itu tidak membuat kita menjadi kehilangan pengharapan, tidak membuat kita menjadi ketakutan. Justru ketika kita merasakan akan berbagai kekhawatiran yang ada dalam hidup kita, maka seharusnya kekhawatiran itu semakin menghantar kita untuk menyadari arti pentingnya kehadiran Allah dalam hidup kita. Ketika rasa khawatir itu ada, sesungguhnya kekhawatiran itu mengantar kita untuk semakin berserah, berpengharapan kepada Allah dalam hidup ini. Kekhawatiran tidak boleh membuat kita menjadi takut. Kekhawatiran tidak boleh membuat kita menjadi putus asa. Kekhawatiran justru harus semakin mengantar kita untuk semakin dekat, semakin menyerahkan hidup kepada Tuhan. Semakin kita khawatir jemaat, maka seharusnya semakin kita berserah kepada Allah. Semakin kita khawatir, maka seharusnya kita semakin fokus untuk mengantar kehidupan kita kepada Allah. Semakin kita khawatir, maka seharusnya kita semakin disadarkan bahwa kita tidak bisa hidup tanpa kuasa kasih Tuhan. Ketika kekhawatiran menghampiri hidup kita, kita harus sadar bahwa sesungguhnya
Allah ada dalam hidup kita. Allah yang kita sembah adalah Bapa kita di dalam Yesus. Adalah Allah yang mampu dan kasih-Nya melebihi segala kekhawatiran kita. Apapun yang terjadi, termasuk berbagai kekhawatiran kita, di dalam kasih Tuhan, kita harus ingat kasih Tuhan mengatasi segala kekhawatiran kita. Kekhawatiran tidaklah jauh lebih besar dari kasih Allah. Sehingga kali lagi kita harus fokus kepada Allah dan kasih-Nya yang melebihi segalanya. Tidak fokus kepada masalah dan besarnya masalah yang kita akan hadapi. Kita harus tetap menyadari bahwa Allah tidak meninggalkan kita. Allah ada, selalu ada, dan terus ada dalam hidup kita. Apapun situasi kita, Ia terus menopang kita. Bahwa kekhawatiran yang berlebihan justru terkadang membuat kita tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh karena itu, mari jemaat kita berhenti untuk memandang masalah dan besarnya masalah. Tapi kita sekali lagi mari kita arahkan pandangan kita kepada Allah yang sangat mengasihi kita. Berhentilah takut. Berhentilah untuk putus asa. Teruslah hidup dalam pengharapan penuh kepadanya. Pun dalam pemaknaan COVID-19 saat ini, mari kita bawa kekhawatiran kita untuk semakin berhikmat. Kita ikuti anjuran pemerintah. Kita jaga kesehatan, jaga imun tubuh, kita jaga jarak, kita memakai masker, dan kita rajin mencuci tangan. Niscaya kita akan dilalukan dari pandemi COVID-19. Jadi rasa khawatir kita membuat kita semakin berlogika dalam relasi dengan Tuhan dan juga memberi hikmat untuk memaknai setiap hal dalam hidup ini. Amin. Mari kita akhiri saat teduh malam kita dengan doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk saat teduh malam ini. Materaikan firman-Mu dalam hati kami. Kami berdoa untuk dinamika sidang jemaat-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk para lansia kami, Bapak Suleman Padolo, Bapak Titus Tandi, Bapak E.S. Lebang, Nyonya Marta Barung, Ibu Agustina Layuk Allo, Ibu Apali Allo, Bapak Simon S. Bongga, Bapak IGD Junigiri, Ibu Betadung, Ibu Maria Lumele, Nyonya Diana Bambang HS, Ibu Hermin Pagiling, Ibu M. Tandirerung, Bapak Petrus Mangopo, Bapak Benyamin Paimbonan. Teguhkan sekali lagi Tuhan iman pengharapan fisik jasmani para lansia kami. Bagi yang sakit, Ibu Yohana Mandaling, Ibu Esther Bunga, Ibu M. Palilu, Ibu Hermin Bamba, Ibu M. Sende, Ibu Berta Sampe, Ibu Yohana Konda, Nyonya Elebang, Ibu Dina Kamolan, Bapak Simon Kaaruan, Franky Tulenan, Ibu Maria Sanda, Ibu Ruth Minggu, hamba-Mu Bapak Markus Baltimurik, juga anak Henry pasca operasi dan dalam proses pemulihan, hamba-Mu Ibu Lia Kombong dalam proses pemulihan, Irma istri kekasih kami Arnold Setiawan dalam proses pemulihan setelah menjalani proses persalinan lewat operasi beda sesar. Kiranya Tuhan memberkati ibu dan anak yang baru lahir. Kekasih kami Seth Randy Baltimurik, Ibu Kori Payung bersama cucu kekasih Lalita dan Lionel, Ibu atau Nyonya Paulus Manatapi, Ibu atau anak dari Ibu Dolphin Donda, orang tua kami Ayahanda Opa Paimbonan, Oma Bernice Paimbonan, Ibu Maria atau Mama Yusuf. Mari Tuhan, Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan mereka, sehingga mereka yang dalam kelemahan tubuh atau sakit, Tuhan pulihkan. Mereka dalam proses pemulihan, semakin Tuhan pulihkan. Kami berdoa untuk kehidupan kami sebagai jemaat Tuhan di Jemaat Dadi, dalam rumah tangga, karya kerja kami, dalam tumbuh kembang, masa muda anak-anak kami. Mari Tuhan Engkau hadir, Engkau berkati, sehingga semua kehidupan kami selalu menikmati kasih sayang-Mu. Kami berdoa untuk dinamika pelayanan kami di Jemaat Dadi. Berkati kami majelis gereja bersama dengan pengurus kategori LOG dalam menjalani pelayanan di masa-masa pandemi COVID-19 saat ini. Kami berdoa Tuhan
untuk kehidupan kami malam ini. Mari Tuhan berkati kami, sehingga kami boleh menikmati malam ini dalam segala kebaikan-Mu. Perjuangan kami bersama pemerintah, bangsa, negara kami dalam memutus merebaknya pandemi COVID-19, khususnya di kota Makassar. Mari berkati para medis, TNI Polri, dan semua relawan yang ada di garda terdepan. Terpuji kekal dari kekal sampai kekal nama-Mu Bapa. Ini doa kami, ini seru sembahyang kami. Semua ini kami bawa, kami persembahkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian saat teduh kita malam ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.